Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, thumma amma ba'da. Seri Parenting Nabawiyah, buku dengan judul Remaja Antara Hijaz dan Amerika, Panduan Penyiapan Masa Baligh, karya Ustadz Budi Azhari LC. Ini judul sama pengarangnya sengaja kita ulang-ulang supaya kita ingat ya dan hafal begitu judul bukunya, kemudian pengarangnya siapa ya, karena memang kita dengan membaca buku seseorang itu aslinya ya seperti utang budi begitu, makanya harus kita ulang terus supaya ingat ya, itu kepada manusia apalagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita masuk ke halaman 105. Babnya berjudul Agar Pandangan Mata Tak Berlanjut. Pasti kita kenal istilah cuci mata ya, cuci mata, istilah yang digunakan untuk atau oleh para pemuda dan pemudi untuk mengumbar matanya guna menikmati berbagai kenikmatan dosa. Nah, ini istilahnya unik ya, kenikmatan dalam tanda kutip dosa begitu. Biasanya tempat-tempat perbelanjaan dan pesta adalah menjadi tempat favorit untuk mengotori mata tersebut. Hal ini tak lagi dianggap sebuah masalah pada zaman kita sekarang. Hal yang biasa dan sangat biasa untuk dilakukan. Sama sekali tak masalah. Bahkan dengan sederhana ketika seorang pemuda atau pemudi berpisah dari temannya, dia bisa menyebutkan tujuan dosanya itu dengan lisan yang amat ringan. Mau cuci mata dulu begitu. Jadi sangat ringan. Seakan tidak masalah. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut pandangan mata seperti ini adalah merupakan, ya ini kalimat kurang efektif ini mestinya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut pandangan mata seperti ini merupakan salah satu panah iblis, panah yang akan menembus hati hingga mengoyak iman dan selanjutnya dosa besar menanti di hadapan pemuda dan pemudi itu. Tak mudah memang. Pemuda yang mulai asyik dengan kesenangannya terhadap lawan jenis dengan syahwat yang sedang mencapai puncaknya, sementara pemandangan di sekelilingnya mengundang, maka ini merupakan perpaduan yang sulit untuk diatasi. Tetapi tetap harus diatasi dan pasti bisa. Kisah Al-Fadl, ya, sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pemuda yang sedang terkesima dengan kecantikan seorang pemudi berikut menjadi pelajaran bagi kita semua. Ini kisah lagi, ya menarik. Kisahnya demikian. Dalam kisah perjalanan haji wada' Nabi dari Arafah ke Muzdalifah, beliau sallallahu alaihi wasallam membonceng Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Ya, radhiyallahu anhuma ini. Beliau menginap di sana ya mabit sampai pagi. Di pagi harinya beliau meninggalkan Muzdalifah menuju ke Mina. Di tengah perjalanan ketika telah melewati lembah Muhasir, beliau ganti membonceng Al-Fadl bin Abbas, sepupu Rasulullah radhiyallahu anhuma. Perjalanan dilanjutkan hingga sampai di Mina, tempat lempar jumrah. Beliau melempar jumrah. Selanjutnya beliau pergi ke tempat pemotongan hewan. Kalau dulu kami berkunjung di Ka'kiah begitu ya, bersama seorang teman ya, luas sekali tempatnya, dan berkata, ini tempat pemotongan hewan dan Mina semuanya adalah tempat pemotongan begitu. Kemudian datanglah seorang wanita muda dari Khat'am yang ingin bertanya tentang hukum. Al-Fadl melihat wanita itu dan sebaliknya wanita itu pun melihat Al-Fadl. Wanita itu memang cantik. Kecantikannya nampak membuat Al-Fadl terkesima. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang tengkuk Al-Fadl ini dan memalingkannya ke arah lain. Ini tugas pendidik, ya tugas orang tua
Sekali lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang tengkuk Al-Fadl dan memalingkannya ke arah lain. Wanita Khutham itu bertanya, ayahku sudah sangat tua, sementara ia harus menunaikan kewajiban haji. Apakah boleh aku menghajikannya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, iya, lakukan untuk ayahmu. Al-Abbas, ayah Al-Fadl, bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, mengapa engkau memalingkan wajah anak pamanmu ini? Rasulullah kemudian menjawab, aku melihat mereka adalah pemuda dan pemudi, aku khawatir setan masuk di antara mereka berdua. Bisa dilihat di Musnad Ahmad, Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, pelajaran yang bisa diambil yang pertama, dosa mata tak kenal tempat. Al-Fadl sedang bersama Rasulullah, manusia paling mulia dunia akhirat. Biasanya kebersamaan dengan orang soleh itu mampu meredam dosa. Apalagi ini bersama Rasulullah. Ya, ternyata tidak. Al-Fadl pun sedang berada di tanah suci Mina, tempat mulia yang seharusnya mampu menahan kita untuk berbuat dosa, karena kita tahu bahwa catatan dosanya di sisi Allah bisa dilipat gandakan. Ternyata juga tidak. Al-Fadl sedang melaksanakan ibadah haji, ibadah mulia yang satu ini memastikan bahwa Al-Fadl berada di bulan mulia juga. Tapi gabungan semua kemuliaan ini tak mampu menahan syahwat mata Al-Fadl begitu. Sungguh sebuah perjuangan yang tak sederhana bagi kita semua untuk mengatasi masalah ini. Ya, pelajaran kedua, jangan sepelekan pandangan, tapi bayangkan dampaknya. Dalam syariat Islam dikenal sebuah landasan mengambil keputusan namanya saddud dzari'ah, tindakan preventif, ya, tindakan pencegahan begitu. Sebenarnya itu juga kita kenal dalam kehidupan harian kita. Ya, contohnya mungkin kalau nggak mau sakit ya olahraga, kalau nggak mau sakit ya makan yang baik lah begitu, dan seterusnya. Ya, tetapi kita sering lalai ya kalau berhubungan dengan masalah agama, padahal dampaknya ya dampak buruknya justru lebih besar. Seperti saat Nabi ditanya oleh Abbas tentang tindakan Nabi memalingkan Al-Fadl ke arah lain, dan beliau menjawab, aku melihat mereka adalah pemuda dan pemudi, aku khawatir setan masuk di antara mereka berdua. Itulah yang harus ada di benak orang tua dan para pendidik, bukan malah mengatakan wajar, masih muda begitu. Kalau begitu jawabannya, kita akan dihadapkan pada kesulitan memadamkan api yang terlanjur membesar, membakar seluruh bagian hati hingga menjalar ke semua persendian, dan semuanya berujung pada penyesalan yang tiada berarti. Maka mumpung masih kecil apinya, matikan, ya maksudnya dikontrol sebelum terjadi kebakaran hebat. Pelajaran ketiga, tanpa dialog langsung bertindak lah ini. Jadi kadang kita pun ketika ingin mengarahkan seorang anak bisa jadi tanpa dialog, ya, dengan sebab-sebab tertentu langsung bertindak. Ini contohnya. Rasulullah yang melihat refleks mata Al-Fadl yang memandang wanita cantik itu dan semakin lama semakin terkesima, segera melakukan tindakan tanpa dialog. Dipegangnya tengkuk Al-Fadl dan diputar ke arah lain agar tidak lagi melihat wanita itu. Diduga Al-Fadl telah mengetahui ilmu tentang larangan pandangan mata kepada lawan jenis yang bukan mahram. Ini dugaan saja. Terbukti ia tidak melakukan protes apapun atau setidaknya bertanya. Ya wallahu a'lam. Dialog memang sangat penting, apalagi dalam masalah pendidikan anak muda. Ya, tetapi peristiwa ini menyampaikan kepada kita bahwa dialog ada tempatnya sendiri. Ya, saat tak perlu dialog dan diperlukan langsung sebuah tindakan untuk menghindarkan dari bahaya, maka lakukanlah. Karena bisa jadi dialog menjadi sesuatu yang tidak mempan untuk menghentikan. Sementara jelas tangan Nabi mampu memalingkan sekaligus menghentikan langkah iblis pertama itu, yakni membuat syahwat pemuda, membuka syahwat pemuda tadi. Pelajaran keempat,
tanyakan kemudian. Sungguh sangat bijak dan mulia cara Abbas ya radhiyallahu anhu, sang ayah dari Al-Fadl, ingin mengetahui sumber masalahnya. Jelas Abbas dan anaknya tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Al-Fadl adalah sebuah kesalahan. Al-Abbas, paman Nabi itu, menanyakan sebab Nabi memalingkan wajah Al-Fadl, anaknya. Dan Nabi pun menjelaskan, ini sekali lagi diulang ya supaya kita ingat. Ya, kita ini dikatakan, aku melihat mereka adalah pemuda dan pemudi, aku khawatir syaitan masuk di antara mereka berdua. Ya. Jadi pengulangan ungkapan-ungkapan itu aslinya meniru Rasulullah, karena Rasulullah biasanya juga mengulang sesuatu yang penting itu bisa jadi 3 kali. Ya, karena memang saking pentingnya dan jangan sampai lupa begitu. Jadi aku melihat mereka adalah pemuda dan pemudi, aku khawatir syaitan masuk di antara mereka berdua. Iya, penjelasan ini sangat cukup untuk menjawab pertanyaan Abbas sebagai orang tua yang ingin tahu sebab kesalahan anaknya. Apa yang dilakukan oleh Nabi sebagai pendidik adalah bagian dari pendidikan yang tak ingin anak didiknya terjatuh dalam kesalahan dan dosa. Bagian dari perhatian seorang pendidik. Ya, kalau seorang pendidik sudah tidak sayang lagi, biasanya ya tidak negur, ya dibiarkan saja. Mirip dengan Allah, kalau sudah nggak sayang lagi pada hambanya, ketika hambanya bermaksiat, maka juga dibiarkan, yang sering disebut apa? Al-istidraj. Al-istidraj, ya dibiarkan, dilulu, nanti biar sekalian dihabisi di akhirat begitu. Naudzubillah. Bisa jadi Abbas menanyakan itu dikarenakan dia memang benar-benar tidak mengerti sebab tindakan Nabi tersebut. Apalagi Abbas memang tidak tinggal bersama Nabi di Madinah. Setelah masuk Islam, Abbas tetap berada di Mekah sebagai pemberi informasi untuk Nabi di kota Madinah. Ya. Abbas baru pindah ke Madinah dan hidup bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum peristiwa Fathu Makkah, yakni 8 Hijriyah. Dan peristiwa kisah ini di atas ini terjadi pada tahun 10 Hijriyah. Tetapi bisa jadi, ya wallahu alam, Abbas telah mengetahui ilmunya. Jika demikian, maka sungguh ini adalah pelajaran mahal untuk para orang tua. Terakhir, yaitu Abbas, ya, ini pelajaran untuk orang tua, yakni Abbas sengaja bertanya kepada Nabi di hadapan anaknya. Karena Nabi yang disepakati oleh mereka berdua telah lebih berilmu, dan Nabi pula yang melakukan tindakan untuk Abbas, maka ya maksudnya mewakili Abbas begitu sebagai orang tua, maka Abbas ingin memberikan pelajaran secara tidak langsung kepada anaknya. Penjelasan Nabi adalah pelajaran mahal bagi Al-Fadl agar dia tahu tindakannya salah dan semoga tidak mengulanginya lagi di kemudian hari. Langsung dari sumber ilmu utama, yakni sang pendidik, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insyaallah dari beberapa halaman yang kita baca ini, insyaallah ada banyak ya pelajaran yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan pada diri kita, kemudian juga untuk anak turun kita, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang berkah demi berkah dilalui, didapatkan, ya, sehingga di sisi Allah pun kita semakin mulia. Dan kalau sudah di sisi Allah mulia, maka kita tidak akan peduli ya pandangan manusia itu seperti apa kepada kita. Ya, insyaallah begitu. Tetap husnudzon kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberi hidayah demi hidayah, taufik demi taufik, sehingga kita pun mencapai tingkat kemuliaan yang semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia dan akhirat. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Besok kita bab terakhir, yakni mengubah benci kebaikan pada diri pemuda. Karena memang kadang pemuda itu enggak senang sama kebaikan, maka itu harus dirubah. Caranya bagaimana? Besok atau pagi, nanti malam ya, insyaallah kita sampaikan, dan besok pagi.
Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fahdina siratal mustaqim. Aqulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.